Tips mengasah intuisi biar lebih peka, Bang Andi. Bertanya ini. Bagaimana cara mengasah intuisi biar lebih peka ya, mungkin begitu ya. Jadi harus kita pahami dulu, intuisi itu adalah suatu pemahaman yang di luar nalar, di luar pikiran, di luar rasional ya, datang sendiri dia. Berarti karena dia datang sendiri bukan dari buah pikiran kita, bukan dari kemampuan kita, tapi itu sebagai bentuk kabar berita. Nah, dari mana datangnya itu, Bang? Ya dari dalam, dari alam bawah sadar. Ya. Bagaimana biar saya bisa mengasahnya, Bang? Nah, cara mengasahnya macam-macam lah. Bisa dengan meditasi, bisa dengan berzikir, bisa dengan banyak diam. Intinya orang yang peka intuisinya adalah orang-orang yang banyak mengamati. Mengamati apa nih, Bang? Ya kan bingung lagi nih. Mengamati lintasan hati, mengamati desiran hati, mengamati kata hati, mengamati apapun yang terlintas di pikiran. Banyak-banyak merenungkan. Ya. Baru kita bisa membacanya, baru kita bisa mendengar kabar beritanya. Ya. Saya udah sering, Bang, meditasi, saya sudah sering zikir, tapi nggak aktif juga intuisi saya. Ya, banyak faktor. Harus bersih hati kita. Gimana kita mau membaca kalau hati ini masih kotor? Ya. Jadi orang yang peka intuisinya adalah orang yang telah aktif spiritualnya, mengasah olah dalam dirinya, banyak-banyak merenung, bercermin, melihat ke dalam diri, banyak-banyak dia membaca lintasan hatinya, mengamati terus, mengamati, menganalisa. Ini kalau ada desiran seperti ini tandanya apa yang terjadi ya? Nah, nanti dia menunggu itu, dia tunggu-tunggu itu. Aku udah dapat nih kabarnya, udah dapat tandanya, tapi aku ingin bukti. Nah, nanti dia tunggu kejadian. Ketika kejadian, dia semakin hafal. Jadi orang yang peka intuisinya itu butuh pembuktian berkali-kali, nggak sekali aja. Karena dia sudah mengenal berkali-kali terjadi, di situ dia semakin hafal. Ya, jadi bagi teman-teman harus banyak kita pahami bahwa segala sesuatu itu ada tanda. Orang sebelum tidur tandanya ngantuk dulu. Orang sebelum makan lapar dulu. Orang sebelum buang air mules dulu. Semua ada tanda itu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita pasti Tuhan memberi tanda. Ya, akan terjadi begini, tandanya apa dikasih. Bisa gak kita baca? Gak mungkin kita bisa baca kalau kita tidak pernah mengamati. Makanya dengan lelaku meditasi dan zikir, kita banyak membaca yang lebih dalam. Membaca yang tidak tertulis, tapi bisa dibaca. Ya. Jadi kalau memang ada jalannya lewat meditasi, lewat zikir, ya pelajari, amati. Yang terutama lagi, tidak banyak bicara. Orang yang intuisinya tinggi, orang itu pendiam. Bukan berarti nggak mau ngomong, ya. Pembawaannya pendiam. Dia nggak mau banyak cerita kalau nggak ada guna. Dalam hal bercanda juga penuh makna. Dia bercandanya pun pakai makna, nggak mau asal bercanda cekekak cekiki, ya kan. Nah, itu ciri-ciri orang yang punya intuisi tinggi, pendiam, berkarisma, berwibawa, banyak melihat ke dalam diri. Dia baca terus dalam dirinya, nggak mau dia banyak baca orang, nggak mau dia banyak menilai orang. Lebih banyak dia berbicara dengan dirinya sendiri, mengamati lintasan hatinya sendiri. Ya, coba dihafal-hafal. Memang wilayah ini nggak bisa diajarkan. Mau dapat duit, tandanya apa? Dikasih tanda dulu sama Allah.
Dikasih tanda dulu sama Tuhan. Mau dapat rezeki banyak, tandanya apa? Besok dikasih musibah, tandanya apa? Udah ada semua itu. Ya kan? Pasti bagi orang-orang yang peka nggak terkejut lagi dia. Bakal terjadi begini, terjadi begitu, dia udah tahu. Karena apa? Udah baca tanda dia. Ya. Jadi ciri orang yang punya intuisi tinggi banyak mengamati.